Halo Bapak Ibu dan semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar Bapak Ibu dan semuanya? Saya berharap Bapak Ibu dan semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat, dan kiranya tetap dalam lindungan Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami sebagai manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan keegoisan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa mengingatkan kami agar kami tidak jatuh dalam keegoisan diri kami. Dan saat ini Tuhan, dengan kami hendak merefleksikan firman-Mu, biarlah hidup kami tetap dalam kasih, tetap dalam naungan-Mu, dan biarlah Tuhan menyiapkan hati kami untuk menerima sabda kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15. Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Yesus berapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, namun menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang saksi terkadang tidak mudah, karena belum tentu orang lain percaya dengan apa yang telah kita saksikan atau kesaksian kita. Seperti itu yang dialami oleh Maria Magdalena dan kedua murid Tuhan Yesus. Ketiga orang ini, Maria Magdalena dan kedua murid Tuhan Yesus, menjadi saksi akan kebangkitan Yesus, karena mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Mereka pun tidak berdiam diri karena mengetahui kebangkitan guru yang mereka kasihi, baik itu Maria Magdalena maupun kedua murid Yesus. Dalam momen terpisah, segeralah mereka memberitahukan berita gembira itu atau kabar baik itu kepada para murid Yesus dan lainnya yang sedang berduka.
namun apa yang mereka dapat, kesaksian yang telah mereka berikan justru malah tidak dipercayai oleh orang lain. Hal ini dapat dimengerti karena Maria Magdalena adalah seorang perempuan, dan pada saat itu di dalam tradisi zaman tersebut bahwa perempuan dianggap memiliki kasta yang paling rendah, sehingga apapun yang dilakukan perempuan pasti tidak dipercayai. Apalagi dia memberitahukan bahwa Yesus bangkit, tentang kebangkitan Yesus yang sungguh luar biasa, tentang sebuah kebenaran. Mengetahui kedegilan dan ketidakpercayaan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka semua dan menegur ketidakpercayaan mereka. Setelah peristiwa itu, barulah para murid percaya akan kebangkitan Yesus. Oh, Tuhan telah bangkit. Barulah mereka semua percaya. Inilah saat bagi Yesus untuk memberikan amanat agungnya yang luar biasa kepada mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau dari ayat 15 tertulis, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan ini yang Tuhan inginkan. Pergilah dan beritakanlah kabar keselamatan ke seluruh dunia. Agar apa? Agar semua orang dapat mendengarkan firman kebenaran. Dan para murid Tuhan Yesus pun langsung, ya Tuhan, aku ingin menaatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai manusia juga hampir sama dengan murid Tuhan Yesus. Kita terkadang suka tidak percaya akan segala sesuatu yang sebenarnya nyata, tapi kita nggak mungkin, itulah karena kita merasa sebagai manusia memiliki akal yang luar biasa, pintar dan hebat, sehingga ya kadang suka menyepelekan hal tersebut. Mungkin ada saat atau momen atau titik tertentu kita juga mengatakan, Tuhan apakah ada? Apalagi ketika mungkin Bapak Ibu dalam kondisi yang sangat down, dalam kondisi sangat jatuh, sangat lemah, dan saat itu tidak ada yang menolong. Pasti kemana sih Tuhan? Kok tidak menolongku? Pasti ya banyak yang berpikir demikian. Tapi satu hal yang Bapak Ibu dan semua perlu sadari, kita pahami, kita refleksikan, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam sebuah keraguan terus-menerus. Ia mungkin tidak menampakkan diri secara langsung seperti kepada murid-murid Tuhan Yesus, namun ia mampu memakai berbagai cara di hidup kita untuk membuktikan bahwa ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Ia adalah Bapa yang dapat kita yakini, kita imani. Itulah Tuhan yang harus kita percaya. Tuhan tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan semuanya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya dari kematian menjadi sebuah bukti nyata, bukti kuat bahwa maut sekalipun mampu dikalahkannya. Karena itu, jangan pernah kita meragukan kekuatan Tuhan, the power of God. Jangan pernah kita menyepelekan sekecil pun. Kita harus percaya, Tuhan adalah harapanku. Jangan pernah kita menyepelekan karya Tuhan. Saat ini, marilah kita beritakanlah kabar keselamatan itu kepada semua orang, agar semua orang merasakan bahwa karya Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi saat pandemi corona ini.
Tuhan begitu hebat dalam karyanya. Kita senantiasa diberkati. Jangan pernah mengeluh. Saya tahu pasti Bapak Ibu bosan di rumah, capek. Tapi perlu kita sadari, banyak hal positif yang dapat kita kerjakan bersama di dalam rumah. Mari tetap mengandalkan Tuhan, dan mari sebarkanlah kabar keselamatan untuk orang banyak, agar mereka tahu betapa hebat Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu begitu kuat, Firman-Mu begitu gagah perkasa. Kiranya Tuhan senantiasa ajarkan kepada kami, agar kami mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menegur kami ketika kami mulai meremehkan-Mu, ketika kami mulai menurunkan iman kami, karena kami mempercayai Tuhan, karya-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini Tuhan tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya sukacita tetap ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Salam kangen dari saya.